Pada suatu hari, di daerah yang bernama Amza, sedang terjadi badai hujan di lautan. Terdapat sosok ikan duyung yang kehilangan anaknya karena terpisahkan oleh ombak. Ombak tersebut membawa anak duyung itu ke sebuah pantai di Amza. Untungnya, anak tersebut ditemukan oleh wanita yang baik bernama Samawa. Samawa membawa anak itu pulang ke Amza. Anak itu diberi nama Karupet. Sejak kecil, Karupet selalu dijauhi oleh warga sekitar. Mereka percaya Karupet dapat menularkan kesialan. Itu semua dikarenakan fisik Karupet yang tidak sempurna. Ia mempunyai sisik di sekujur tubuhnya. Namun saat ia sudah dewasa, Karupet selalu membantu Samawa untuk memancing di laut. Setelah ia selesai memancing, Karupet bergegas untuk pulang. Karupet melihat ada kerumunan di depan rumah kepala suku. Ternyata, sang kepala suku Amza memberi pengumuman sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan buaya ganas di Waigeo, maka ia akan dijadikan suami putriku, Ajolo. Ajolo merupakan gadis tercantik di Amza. Tak seorang pun yang bisa menolak kesempatan untuk bisa menikahinya. Bisa menikahi Ajolo? Sepertinya beta akan ikut sayembara itu. Karupet pun segera pulang untuk meminta izin kepada Samawa. Ia memberitahu Samawa akan sayembara tersebut dan hendak meminta izin kepadanya. Mama, tadi beta dengar ada sayembara. Katanya, siapa yang bisa mengalahkan buaya di Waigeo, maka bisa menikahi Ajolo, anak kepala suku itu. Tapi nak, kamu harus mengalahkan buaya ganas itu. Ibu tidak ingin kamu kenapa-napa, nak. Tenang mama, beta janji, beta akan pulang hidup-hidup. Baiklah, tapi kamu harus berjanji. Kamu harus pulang dengan selamat. Karupet pun sangat senang dan berjanji akan pulang hidup-hidup. Keesokannya, Karupet berkumpul di depan rumah kepala desa. Di sana, Karupet diremehkan oleh para warga. Dikarenakan Karupet berasal dari keluarga miskin dan tak sepantasnya berharap untuk bisa menikahi Ajolo. Namun, Karupet tidak menghiraukannya. Setelah semua warga sudah siap, mereka pun berangkat ke Waigeo. Sesampainya mereka di sana, buaya tersebut menyadari keberadaan Karupet dan langsung menghampiri Karupet dengan cepat. Karupet juga tak mau kalah dan berlari menghampiri buaya. Mereka pun bertarung dengan sengit. Setelah pertarungan yang hebat, Karupet menang melawan buaya. Karupet tampak kelelahan setelah bertarung. Ia pun menghampiri buaya itu dan hendak membawa gigi buaya sebagai bukti bahwa ia sudah mengalahkan buaya. Lalu, ia pun kembali ke Amza. Para penduduk Amza menyambut Karupet dengan sukacita. Bagaimana tidak, seorang pemuda yang tadinya dikucilkan, kini menjadi seorang pahlawan. Sesuai janji sang kepala suku, Karupet diperbolehkan menikahi Ajolo. Ternyata, Ajolo pun menyukai Karupet sejak kecil.
Akhirnya mereka menikah dengan bahagia. Setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Meles. Suatu malam, Hei manusia, kau tahu apa kesalahanmu? Kesalahan? Kesalahan apa? Siapa kalian? Kau ingat buaya yang kau bunuh 1 tahun yang lalu? Ia merupakan anak dari raja kami. Lalu kenapa? Ia sudah membuat keributan di desa itu. Buaya itu pantas mendapatkannya. Ia mengamuk karena warga di sana sudah mencemari sungai tempat kami tinggal. Kau tidak tahu apa-apa, Karupet. Sebagai gantinya, kau harus ikut bersama kami. Jika tidak, anakmu yang akan kami bunuh. Karupet terpaksa menuruti pasukan buaya demi keselamatan anaknya. Sebagai hukumannya, Karupet diminta untuk selalu menjaga sungai kerajaan buaya selamanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Karupet semakin tua dan lama-lama ia menjadi batu.